Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah eh, desentralisasi dan otonomi daerah. Sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa desentralisasi itu merupakan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai asas, artinya desentralisasi itu merupakan meta teori dari norma-norma yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan desentralisasi itu adalah suatu penyerahan kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Jadi konsekuensi adanya penyerahan kekuasaan atau kewenangan tadi itu artinya tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah berpindah tidak lagi di pemerintah pusat namun di pemerintah daerah sebagai eh, daerah otonom yang sudah diserahkan kewenangan kepadanya untuk dijalankan. Nah, adapun otonomi daerah itu merupakan teknis atau tindak lanjut daripada asas desentralisasi tadi, yang mana dengan adanya otonomi daerah, daerah-daerah otonom itu memiliki semacam keleluasaan, semacam kemandirian, tapi bukan kemerdekaan untuk mengelola, mengelola dalam arti merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sesuai dengan analisis kebutuhan masyarakat dan daerahnya masing-masing, ya. Nah, ini yang kita gunakan sekarang sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nah, terkait dengan sejarah atau perjalanan otonomi daerah sendiri, tentu kita harus memulai ini dari awal Indonesia merdeka. Menurut studi ilmu politik hukum atau hukum tata negara, biasanya eh, timeline atau sejarah perjalanan bangsa Indonesia ini sejak awal kemerdekaan itu dapat dimulai atau disebut dengan istilah Orde Lama, itu tahun 45 sampai tahun 66. Lalu berikutnya Orde Baru tahun 66 sampai tahun 1998. Lalu Orde Reformasi tahun 98 sampai sekarang. Nah, biasanya eh, orang-orang tata negara atau politik hukum biasanya mengklasifikasi apa, eh, eh, rezim-rezim yang berkuasa di Indonesia itu ke dalam 3 periode itu. Nah, maka kita perlu lihat seperti apa otonomi daerah di Indonesia di dalam 3 rezim tersebut agar kita bisa mengetahui seperti apa eh, kondisinya di setiap rezim-rezim itu. Nah, eh, di masa Orde Lama, ya, otonomi daerah itu pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, ya, tentang pemerintahan daerah. Nah, undang-undang ini dia mengatur tentang Komite Nasional Daerah yang merujuk pada Badan Perwakilan Daerah. Jadi di sini daerah diberikan keleluasaan yang besar untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri. Nah, akan tetapi urusan yang diserahkan kepada daerah tidak diperinci dengan detail. Lalu kemudian di tahun berikutnya, di masa Orde Lama ini, diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang mulai menetapkan urusan-urusan yang diserahkan kepada daerah. Nah, setelah itu berikutnya diterbitkan lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah
sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48. Nah, keleluasaan Badan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah dalam mengatur pemerintahan daerah berakhir sejak diterbitkannya Dekret Presiden 5 Juli 59. Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan Presiden nomor 6 tahun 59 dan penetapan Presiden nomor 5 tahun 60. Penpres tersebut menjadikan daerah sebagai penguasa tunggal di daerah. Kemudian terbitkan Undang-Undang nomor 14 tahun 65 yang berprinsip bahwa otonomi real itu tetapi implementasi itu tidak ya, karena Pak nah kenyataannya eh, apa otonomi real itu nyatanya ya tidak dilaksanakan karena dianggap itu mengganggu stabilitas politik ya. Nah, dari pemaparan ini sebetulnya dapat kita ketahui bahwa sebetulnya pada masa Orde Lama atau di era kepemimpinan Pak Soekarno itu sudah ada ya pengaturan tentang otonomi daerah. Ketika awal kemerdekaan itu lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 tentang pemerintah daerah. Namun di dalam undang-undang ini dia belum mengatur secara detail sebetulnya terkait dengan pembagian atau penyerahan kewenangan tadi ya, atau pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi undang-undang ini masih sangat general sifatnya. Namun dapat kita maklumi karena pada masa itu adalah awal-awal kemerdekaan. Jadi eh, sehingga kita ya katakanlah belum memiliki orang-orang atau kemampuan yang memadai dalam membuat undang-undang yang baik gitu. Nah, baru berikutnya direvisi ya diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48, artinya 3 tahun setelah kemerdekaan. Di situ mulai lebih detail lah ya, sudah mulai ada pembagian kewenangan ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, tidak seperti undang-undang sebelumnya yang masih sangat general. Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48 itu sudah mulai ada semacam pembagian kewenangan ya, atau kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ya. Nah, walaupun pembagian kewenangan itu ya belum juga begitu detail ya, namun sudah lebih baik dibanding Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45. Nah, baru kemudian agak lama sebetulnya ya. 9 tahun setelah Undang-Undang 22 Tahun 48 itu baru direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah ya. Undang-Undang 22 itu direvisi menjadi Undang-Undang 1 Tahun 57. Nah, jadi sebetulnya secara normatif di Undang-Undang 157 ini sudah ada jaminan sebetulnya ya keleluasaan pemerintah daerah itu pemerintahan daerah itu DPRD bersama dengan kepala daerah ya dalam menjalankan pemerintahan daerahnya sudah cukup demokratis lah sebetulnya dengan adanya pembagian kewenangan yang diperinci ya. Nah, namun hal ini tidak berlangsung lama sebetulnya ya karena ya kan kita tahu ada momen yang sangat bersejarah itu bahwa tahun 59 Presiden mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 59. Nah, yang mana dekret ini kan ya sebetulnya merubah ya secara mendasar sistem ketatanegaraan di Indonesia ini yang tadinya sistem kita demokrasi parlementer atau liberal berubah menjadi demokrasi terpimpin ya, yang ditandai dengan pembubaran konstituante ya, lalu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, di mana ya pemerintahannya sudah tidak demokratis lagi sebetulnya pada masa itu tahun 59 itu sudah boleh dikatakan sebetulnya cukup otoriter demokrasi terpimpin itu ya.
Nah, namun pada masa itu Presiden kita Pak Soekarno itu yang mengeluarkan ya semacam penetapan Presiden nomor 6 tahun 59 dan nomor 5 tahun 60 yang di situ memberikan ketentuan bahwa daerah itu menjadi penguasa tunggal di daerah ya, atau kepala daerah menjadi penguasa tunggal di daerah. Nah, kemudian itu Penpres ya. Lalu lebih lanjut lahirlah undang-undang ya, undang-undang betul itu undang-undang nomor 18 tahun apa 65 yang berprinsip otonomi real. Jadi prinsipnya itu bagus sebetulnya ya, secara teoritis otonomi real artinya otonomi daerah itu real, nyata gitu kan. Ya, jadi tidak hanya konsep tapi nyata. Namun kenyataannya dalam tataran implementasi ya tidak juga nyata begitu eh, karena dianggap otonomi daerah itu justru mengganggu stabilitas politik. Nah, stabilitas politik ini yang pada masa itu sangat berpengaruh ya dalam perkembangan ketatanegaraan pada waktu itu, dalam perkembangan pemerintahan. Karena ya dapat dimaklumi kan kita negara yang baru merdeka, jadi sangat bergantung sekali kepada stabilitas politik dalam penyelenggaraan pemerintahan itu. Nah, ini artinya secara umum ya di masa Orde Lama ini dapat kita simpulkan sebetulnya pertama sudah ada ya political will atau apa kehendak dari penguasa untuk mengatur tentang otonomi daerah itu yang kita dapat lihat adanya beberapa regulasi-regulasi yang mengatur tentang adanya otonomi daerah walaupun dalam kenyataannya itu juga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena ya otoriterisme itu sebetulnya ada gitu kan khususnya tahun 59 ke atas lah ya. Jadi tidak bisa diterapkan betul karena dianggap otonomi daerah itu justru bisa mengganggu stabilitas politik. Nah, jadi ya boleh dikatakan otonomi daerah pada masa Orde Lama ini ya setengah hati lah. Ya. Jadi jadi tidak betul-betul dilaksanakan dalam tataran konkretnya gitu. Nah, oke ya itu kondisi otonomi daerah pada masa Orde Lama atau di eranya Pak Soekarno ya tahun 45 sampai tahun 66 itu baru berakhir. Baru berikutnya 66 sampai 98 itu eranya Pak Soeharto. Nah, ini ya otonomi daerah di masa Orde Baru. Orde Baru ini zaman Pak Soeharto. Nah, pada masa Orde Baru ini ya sebetulnya peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru ini pada awalnya memberikan angin segar. Angin segar dalam arti kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang ada pada masa Orde Lama itu khususnya terkait otoriterisme itu ada harapan terjadi perubahan. Karena ada Orde Baru ini menganggap pada masa Orde Lama itu Pancasila sebagai dasar falsafah negara kita tidak betul-betul dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Nah, maka jargon Orde Baru itu adalah melaksanakan demokrasi di Indonesia ya, itu betul-betul murni dan konsekuen sesuai dengan demokrasinya Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia ini ya. Nah, maka sebagai bentuk komitmen pemerintah Orde Baru pada masa itu tahun 74 lahir Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Cukup lama sebetulnya. Orde Baru itu kan bisa kita katakan dimulai tahun 66 ketika Pak Soeharto menjadi pejabat presiden. Tahun 68-nya secara definitif menjadi presiden. Namun baru tahun 1974 Undang-Undang tentang pemerintahan daerah itu baru diadakan.
Namun ini kalau kita lihat dari sejarahnya, ya pemilu saja, pemilu di era Orde Baru ini baru dapat terwujud ke tahun 1971 sebetulnya. Ya, jadi ada semacam masa-masa konsolidasi politik lah ya, tahun 66 sampai tahun 70 itu, yang mana Orde Baru itu ingin memastikan pemilu itu dapat dimenangkan oleh kekuatan Orde Baru, maka mereka menyusun konsolidasi politiknya macam-macam lah itu, ya seperti membuat apa semacam ormas Golkar, ya, pelemahan partai politik, penguatan birokrat dan sebagainya lah ya pada masa itu. Nah, akhirnya tahun 71 pemilu diadakan dan betul-betul ya Orde Baru itu menang ya dengan partai Golkarnya. Nah, baru tahun 74 mereka berhasil membuat undang-undang pemerintahan daerah, ya, berselang ya sekitar 2-3 tahun lah setelah pemilu itu, nah baru berhasil diadakan. Nah, bagaimana substansi dari undang-undang ini? Eh, dalam Undang-Undang 5 tahun 74 ini, prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi daerah, dia bukan lagi otonomi yang seluas-luasnya, ya. Otonomi real yang seluas-luasnya yang dianut oleh undang-undang pada masa Orde Lama itu dianggap tidak pas seperti itu. Tapi istilahnya menjadi undang-undang otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nah, kenapa demikian? Karena prinsip otonomi yang seluas-luasnya itu dikhawatirkan dapat mengancam keutuhan NKRI ini. Karena apa? Karena eh, takutnya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya itu daerah merasa eh, ada semacam kemerdekaan dalam dalam mengelola pemerintahan daerah itu. Kalau demikian, ya apa bedanya dengan negara federal kan? Makanya ini bertentangan sebetulnya dengan prinsip negara kesatuan. Dianggap kalau diberikan seluas-luasnya itu dapat mengancam keutuhan NKRI. Nah, jadi undang-undang ini merupakan undang-undang pertama ya yang mendasari desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah di Indonesia. Jadi ini sudah ada progres ya sebetulnya di Undang-Undang 574 ini. Kalau sebelumnya di Orde Lama itu memang diatur tentang otonomi daerah, tentang pembagian kekuasaan dan sebagainya, tapi tidak dengan fiskal apa namanya daerah itu ya. Jadi kewenangannya aja yang diberikan, tapi untuk fiskalnya, untuk keuangannya itu masih dikooptasi oleh pemerintah pusat tuh di masa Orde Lama. Nah, di Orde Baru ini ya sudah ada apa kemajuan lah. Jadi selain adanya pembagian kewenangan tadi atau kekuasaan, itu juga adanya desentralisasi fiskal ya. Jadi terkait dengan keuangan itu juga didesentralisasikan. Nah, inilah artinya agar sejalan sebetulnya ya. Bohong kalau kita katakan otonomi daerah itu real, nyata, tapi tidak dengan fiskalnya. Jadi ya kewenangan diberikan, tapi keuangannya itu tetap diambil alih oleh pemerintah pusat, ya sama aja tidak optimal jadinya kan. Nah, maka jika memang betul-betul otonomi daerah, ya selain kewenangannya, pemerintahan juga terkait dengan apa fiskalnya itu juga harus diberikan. Nah, di Undang-Undang 574 ini sudah ada progres begitu ya, jadi sudah lumayan. Ya. Nah, itu secara normatifnya. Akan tetapi wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah itu menjadi sedikit, ya. Artinya dari sisi pembagian kewenangan mungkin di era Orde Lama itu sudah itu lebih luas sebetulnya, ya, karena prinsip otonomi seluas-luasnya tadi dan real itu. Namun di Orde Baru ini tidak sebanyak itu sebetulnya, ya lebih sedikit. Namun walaupun sedikit, dia disertai dengan desentralisasi fiskal. Artinya kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah itu walaupun tidak banyak, namun pengelolaannya maksimal, ya optimal, ya beserta dengan pembiayaannya lah. Gitu. Nah, nah selain itu pelaksanaan otonomi daerah pada masa Orde Baru ya itu masih terlalu
timpang ya kepada pemerintah pusat, karena tadi ya yang kita bahas ya sedikit masih kan kewenangan yang diberikan itu. Hal ini ditunjukkan melalui pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74. Jadi silakan Anda buka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 itu, buka pasal 15 dan pasal 16 ya. Yang di situ menyatakan salah satu dari kedua kepala daerah yang diusulkan oleh DPR ya, DPRD ya, akan dipilih oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian kepala daerah bertanggung jawab terhadap presiden ya melalui Menteri Dalam Negeri, bukan terhadap DPRD yang merepresentasikan rakyat di daerah. Nah, jadi ini yang poin terakhir ini bicara tentang ini proses rekrutmen kepala daerah. Jadi pada masa itu sistemnya DPRD ya, DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu baik provinsi maupun kabupaten kota mengusulkan kepada Mendagri, misalnya 2 atau berapa orang calon kepala daerah. Nah, untuk dipilih oleh Mendagri nanti dari beberapa alternatif itu siapa itu kan. Nah, ini kan sebetulnya mengandung kekacauan konsep sebetulnya. Ya, karena apa? Yang memilih kepala daerah di sini Mendagri. Artinya kan pertanggungjawaban itu ke Mendagri berarti kan oleh kepala daerah yang dipilih itu. Nah, padahal bukan itu. Padahal di konsep demokrasi itu ya mestinya ada balances kan. Seharusnya kepala daerah itu dia bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebetulnya, bukan kepada Mendagri. Kalau Mendagri itu ya lembaga eksekutif juga gitu. Nah, jadi di sini mengandung kekacauan teoritis ya, atau kekacauan konsep, dan memang ini ya kita bisa katakan konsep yang sengaja dibuat demikian ya, karena Orde Baru ini dia ya tidak lebih demokratis juga sebetulnya dibanding dengan era Orde Lama. Jadi otoriterisme itu ya memang ada pada masa ini. Ini salah satunya ya, bahwa Mendagri bisa mencampuri bagaimana penentuan kepala-kepala daerah di daerah otonom itu. Ya, artinya ini semacam upaya-upaya untuk melanggengkan pemerintahan presiden pada masa itu agar kepala daerah itu terpilihlah orang-orang yang loyal ya terhadap presiden. Nah, jadi pada masa Orde Baru ini dapat disimpulkan ya ada dibuat undang-undang tentang pemerintahan daerah ya, satu kali itulah ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah di Indonesia. Ya, di sini menganut prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab ya. Istilah nyata dan tanggung jawab ini artinya ada semacam pembatasan ya. Otonomi daerah itu nyata artinya otonomi itu memang ada, dan tanggung jawab artinya kebebasan yang diberikan itu harus disertai dengan tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan otonomi itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tidak pula dikatakan seluas-luasnya yang menjadi kebablasan ya dalam tanda kutip yang bisa mengancam keutuhan NKRI. Jadi kalau menurut saya ini cukup bagus sih konsepnya ya. Kita ini kan bukan negara federal, ingat, kita bukan Amerika, tapi kita negara kesatuan. Namun agar penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pemerintahan itu lebih optimal, efektif dan efisien, maka dianutlah azas desentralisasi ini, maka lahirlah otonomi daerah ya, agar ya pengelolaan daerah, pelayanan publik yang akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan itu dapat berjalan lebih baik ya dibanding dengan sistemnya sentralistik. Nah, itu ya, itu masa Orde Baru. Nah, baru terakhir ya kita masuk ke masa reformasi. Masa reformasi yang dimulai tahun 98 sampai sekarang.
Nah, pada masa ini terjadi perubahan yang cukup signifikan bicara tentang sistem ketatanegaraan di Indonesia. Jadi bukan hanya masalah pemerintah daerah, tapi semua komponen-komponen dalam apa ketatanegaraan di Indonesia ini itu mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Nah, maka setelah reformasi, ya berakhirnya masa Orde Baru itu, usaha perkembangan ekonomi melalui otonomi daerah mulai berkembang dengan baik. Jadi selama ini berarti anggapannya kan kurang baik, gitu kan, eh, pelaksanaan otonomi daerah itu. Nah, hal ini dimulai dengan upaya desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia. Jadi begini, di era Orde Lama di Undang-Undang 174 itu sudah ada sebetulnya diatur tentang desentralisasi fiskal. Nah, namun pengaturan itu belum cukup baik, ya, belum cukup sesuai dengan kebutuhan. Tapi sudah ada dibanding Orde Lama yang sama sekali belum ada desentralisasi fiskal. Nah, maka di era reformasi ini itu diperbaiki. Yang tadinya desentralisasi fiskal itu ada, tapi sangat terbatas. Nah, di era Orde Reformasi ini itu diperbaiki sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan di daerah itu, ya. Artinya diperbaiki semaksimal mungkin lah, ya, agar pengelolaan keuangan dan kewenangan itu betul-betul berjalan lebih baik dibanding era-era sebelumnya. Nah, maka sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui desentralisasi fiskal itu lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, jadi ada paket undang-undang, ya, Undang-Undang 2299 dan 2599. 2299 tentang otonomi daerah sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ya, dan Undang-Undang 25 tahun 99, ya, tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi artinya di era reformasi ini dipisahkan, ya, undang-undang tentang otonomi daerahnya dan undang-undang tentang fiskalnya, ya. Kalau di masa Orde Lama dan Orde Baru itu tidak, satu undang-undang saja di situ. Nah, kalau di reformasi ini sudah lebih detail, dibikin dua undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah, itu terpisah dengan masalah desentralisasi fiskalnya melalui Undang-Undang Nomor 2599 tentang keuangan pemerintahan pusat dan daerah atau perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Nah, Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 ini menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi daerah, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas daerah. Oke. Nah, artinya di sini eh, terkait dengan otonomi daerah itu, ya, di masa reformasi ini, jadi betul-betul harus dipertimbangkan betul, ya, eh, perbedaan situasi kondisi antar daerah itu, bagaimana ekonominya, potensi yang dimiliki, kondisi sosial budaya masyarakat, sosial politik, ya, termasuk jumlah penduduk, luas daerah. Nah, ini betul-betul dipertimbangkan sebagai eh, dasar dalam memberikan otonomi daerah itu, ya, terkait dengan khususnya masalah fiskal itu, ya. Misalnya begini logikanya, daerah yang pendapatan asli daerahnya itu tinggi dibandingkan dengan daerah yang pendapatan asli daerahnya rendah, tentu perimbangan keuangan atau kita katakan subsidi dari pemerintah pusat kepada daerah itu kan tidak sama nominal. Daerah yang pendapatannya sudah tinggi tentu secara perimbangan lebih sedikit diberikan daripada daerah yang masih cukup rendah pendapatannya. Nah, ini kan untuk menunjukkan keseimbangan, gitu kan. Nah, maka ini hal begini ini belum ada di masa Orde Lama dan Orde Baru, itu masih sangat general, ya.
Nah, ini diperbaiki di sini. Ini kan bagus sebetulnya kan. Jadi real betul ya, nyata, konkret sesuai dengan situasi kondisi di daerah ya. Kan kebijakan yang baik itu adalah kebijakan yang sesuai dengan eh, situasi kondisi dan kebutuhan. Ini diupayakan nih dalam Undang-Undang 2299 ini betul-betul sesuai dengan situasi kondisi daerah terkait dengan fiskal ini ya. Nah, kedua undang-undang tersebut ya, di Undang-Undang 2299 dan 2599 itu eh, apa beberapa kali direvisi lah ya, di era reformasi ini, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 33 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan Undang-Undang Nomor eh, apa eh, 23 32 2004 tentang pemerintah daerah ya. Nah, lahirnya Undang-Undang 33 2004 ini eh, yang mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis ya, sebab undang-undang tersebut menyatakan bahwa DPRD dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Jadi pada masa ini terjadi perubahan perubahan mendasar ya setelah terjadinya perubahan. Jadi terakhir undang-undang pemerintah daerah ini undang-undang 23 2014 ya, itu yang terakhir. Bahkan sekarang ada lagi perubahannya undang-undang 122, walaupun itu tidak merubah keseluruhan. Nah, jadi apa yang tadinya kepala daerah, DPRD itu dipilih secara tidak langsung. Nah, di era reformasi ini itu langsung sekarang rakyat yang memilih, kita menentukan sendiri siapa kepala daerah kita, siapa eh, DPRD kita yang di masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu secara tidak langsung. Tidak langsung ya, dalam arti kita memilih partai politik, lalu partai politik yang pemenang pemilu lah yang akan menentukan siapa kepala daerahnya. Kalau untuk legislatif ya terkait dengan perolehan suara partai kan, dibagi dengan bilangan pembagi pemilih berapa berapa orang dapatnya satu partai itu sebagai wakil-wakilnya di parlemen. Nah, dari era reformasi tidak. Era reformasi ini eh, kita menerapkan sistem demokrasi langsung ya, rakyat yang langsung memilih eh, baik itu kepala daerah, anggota dewan, bahkan tingkat daerah, tingkat pusat itu sama saja ya. Rakyat memilih langsung. Nah, walaupun ini masih terjadi perdebatan ya, apakah sistem ini sesuai atau tidak dengan demokrasi Pancasila. Tapi pada pada pembahasan ini kita tidak masuk untuk membahas itu ya. Jadi kita melihat otonomi daerahnya itu saja. Nah, inilah Ananda bahwa eh, perjalanan otonomi daerah di Indonesia itu ya, itu kita pilah ke dalam tiga masa ya, atau periode. Itu masa Orde Lama, zamannya Presiden Soekarno tahun 45 sampai tahun 66. Lalu berikutnya masa Orde Baru, zaman Presiden Soeharto tahun 66 sampai tahun 98. Dan terakhir masa reformasi tahun 98 sampai sekarang ya, dengan beberapa perubahan-perubahan yang ya kalau ditarik dari awal Orde Lama sampai reformasi ya adalah ya progres-progres yang memang nyata terhadap perkembangan regulasi yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia ini. Yang awal-awalnya otonomi daerah itu belum terlalu perhatikan secara detail. Setelah sekarang di masa reformasi, otonomi daerah itu sudah diperhatikan dengan lebih baik ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, inilah yang diharapkan. Nah, tinggal lagi bagaimana pemerintah daerah dapat mewujudkan itu secara baik sesuai dengan tujuan otonomi daerah itu sendiri, yang mana otonomi daerah itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan akhirnya bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, demikian presentasi saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.